sebelumnya nonton film versi Koreanya nggak? Nonton. Gimana? Saya nggak berani dong kalau bilang enggak. Enggak, tapi nonton beneran. Gimana first impression-nya pas pertama kali nonton? Menarik, Setelah nonton. pemeran utamanya itu saya mengagumi sekali. Saya tuh nonton yang membuat saya nonton drama Korea itu film Reply 88 tuh 1988. oh iya 88 lah gitu Ya, ya. oke. Gara-gara dia dan akhirnya keren sekali itu pas ada film Pawn-nya akhirnya saya nonton, dikasih tahu sama Boris nonton di mana, berlangganan ya emangnya. Iya. Langganan nonton dan menarik, tapi yang saya rasain kalau penagih utang dan segala macam, saya nggak tahu ya, di Indonesia tuh banyak gitu penagih utang, jadi relate-nya tuh relate-nya sama Indonesia karena mengenai penagih utang di sosial media kadang-kadang banyak video viral tentang debt collector yang ngambil mobil, motor, menjalankan tugas dan lucu sekali kalau misalnya film ini juga dibuat dengan budaya kita terus dibuat lebih humanis tuh kayaknya aku jadi rasanya kerasa manis ya gitu. Makanya dari nonton itu tuh kayak ini Indonesia sekali ya sebenarnya gitu. Jadi paham kenapa film Korea juga banyak disukain sama kita semua karena punya budaya Asia yang nggak terlalu jauh gitu sama kita. Kalau Kak Boris gimana Ya. first impression-nya pas setelah nonton? Menangis, menyedihkan filmnya, gitu, sedih filmnya, terharu. Tapi nonton sih nonton. Kayaknya Boris sudah ada bonding banget ya sama Meisha sampai tadi ngedengerin guguk sama itu aja langsung. Kita nggak tahu ya kalau saya, mungkin kita berdua juga merasa beruntung banget punya lawan main si Meisha Lin ini. Dia kalau kategori anak-anak mature. Iya. Matang, kayak nggak syuting sama anak-anak nih, kayak orang dewasa syuting. Nggak pernah ngeluh. Iya, nggak pernah ngeluh, istirahat. Ada improve dialog dari sutradara disampaikan oleh tim Astrada langsung bisa. Jadi kayak bukan anak kecil dah dia gitu. Jago dia mah gitu. Jago, canggih. Jadi kalau dibilang generasi berikutnya nanti akan luar biasa, salah satunya ya Echa ini. Nama Meisha Lin Ya. inilah sepertinya. Dia punya segala macamnya. Jadi ya kan. Kamu sendiri gimana, artinya selalu melekat banget dengan peran sosok ayah? Karena gue aslinya bapak-bapak gue gitu, karena gue aslinya bapak-bapak, gue punya 2 orang anak gitu. Kalau dulu ya nggak pernah ada tuh peran-peran ayah nyamper ke gue karena kelewat muda ya dulu ya. Iya, pacaran putus diputusin mulu. Iya kan bisa Ya, hubungannya nggak berakhir cocok, udah nggak ya. usah siapa yang mutusin siapa yang diputusin. ya nggak cocok aja gitu. Jadi pas sekarang ngerti rasanya jadi ayah tuh seperti apa, ngerti apa yang mau disampaikan, ngerti kenapa ada orang mau melakukan apa saja buat anak kecil yang dia cintai gitu. Dan gue rasanya ngerti. Dan kalau misalnya apakah gue membatasi ataukah gue memang memilih peran ayah, enggak juga. Cuma kalau setiap ditawari peran jadi ayah tuh buat gue tuh selalu menarik gitu karena kehidupan gue sehari-hari ya itu. Jadi nggak perlu susah untuk bisa mendalami karakter. bukan nggak perlu mendalami lagi gitu, tapi kan ini kan harus ngobrol lagi sama Boris, sama semua, curhat tentang anak masing-masing tuh kayak gimana gitu. Jadi ayah tuh kayak misalnya gitu, kayaknya nggak ada lah ya. Setiap ada seorang ayah yang bilang saya adalah ayah yang baik, itu bohong gitu. Ayah yang beneran baik sih yang bisa ngomong cuman anaknya, pasangannya. Karena seorang ayah tuh nggak kayak males gak kalau ada orang cantik. Saya tuh cantik kan males ya ngaku-ngaku gitu. Sama aja seorang ayah juga gitu, nggak pernah menyadari apakah dia sebenarnya baik atau enggak. Yang dia tahu adalah saya mau berusaha, nggak berhenti berusaha untuk terus melakukan yang terbaik buat anaknya gitu ya. Dan fun fact-nya si Mang Dedi ini kan saya ngobrol pengen banget punya anak cewek sebenarnya. Jadi makanya kalau ketika ketemu si Fasil itu Gemes. gitu off cam juga gitu, lagi off cam juga gemes. Saya tuh selalu suka dengan ide orang-orang bilang cinta perempuan, cinta pertama anak perempuan adalah bapaknya. Itu buat saya kayak romantis banget. Kata-kata paling romantis, paling terpuncak ya. Meisha sendiri mungkin ngatur jadwal syuting sama sekolahnya sendiri seperti apa? Yang apa? Mengatur jadwal syuting sama sekolahnya sendiri seperti apa? Udah sekolah belum? Sekolah baru masuk. Sekolah kan baru Iya bener, baru masuk. Dia baru kelas 1 umur 6 tahun. Mamanya. Echa, kalau gitu satu pilihan. Lebih seneng Mang Tatang apa Dedi? Punten, Mang. Ya nggak apa-apa. Tapi enggak nih. Kenapa? Udah di brief, Mang. Udah di brief. Oke. Kenapa Cak? Kenapa? karena
kalau Mang Tatang itu kalau aku belum makan nasi, belum makan ayam yang makanan berat-berat, terus aku pengen makan donat gak dibolehin, kalau Mang Dedi boleh. Karena saya yang penting bahagia. Saya bad cop-nya. Iya, dia kalau ngemil-ngemil gitu, saya udah makan nasi belum? Udah makan ini belum? Nggak boleh. Jadi dia agak nggak suka sama saya. Tapi nggak bosen kan main sama Mang Tatang sama Mas Dedi? Seneng. Saya yakin lah beberapa tahun lagi Eca akan ada banyak di film-film yang luar biasa lah. Kalau senang promoin dong. Kita ini film apa, tayang tanggal berapa, di mana diputernya? Nanti Oke. jangan lupa nonton film Panggil Aku Ayah tanggal 7 Agustus 2025 di mana? 2025 di bioskop. Terima kasih.